Tingkat kebiadaban dan kekejaman Hamas pada tanggal 7 Oktober sangat sulit untuk dipahami. Sebagian besar tentu saja direkam oleh para teroris itu sendiri. Investigasi Anda merinci kengerian yang terjadi baik selama pembantaian maupun selama penyanderaan oleh teroris. Jadi untuk memulai, ceritakan kepada kami tentang pengumpulan bukti, kesaksian dan bagaimana seluruh investigasi ini dilakukan. Pertama-tama, selamat malam dan saya senang bisa bergabung dengan Anda malam ini. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Laporan ini didukung oleh arsip kejahatan perang historis yang telah kami bangun berdasarkan standar internasional yang paling ketat. Kesaksian yang direkam, materi, video, gambar yang kami analisis satu persatu. Dan laporan tersebut mencerminkan sebuah arsip. Setiap item dalam laporan didukung oleh item dalam arsip. Jadi, penting untuk menyampaikan hal itu. Dan laporan ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah mundur dan melihat kengerian secara keseluruhan. Dalam arti, ketika Anda membacanya, ini adalah laporan setebal 300 halaman. Lebih dari setengahnya berisi fakta. Itu berarti lebih dari sekitar 160 halaman. Yang Anda baca berisi materi-materi kesaksian yang semakin rinci yang telah kami terima, deskripsi video, dan deskripsi gambar-gambar. Dan kami menyadari pada titik tertentu bahwa kami sendiri kewalahan dengan banyaknya bukti yang telah kami kumpulkan dan bahwa kami harus melihatnya, mengambil jarak, dan melakukan analisis tematik. Dan kami menemukan 13 pola pelecehan seksual yang berbeda yang membawa kami pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah strategi. Kekerasan seksual pada 7 Oktober adalah sebuah strategi yang sudah diperhitungkan, maaf, dan sayangnya dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa. Kejahatan yang begitu sulit untuk dipahami dan begitu sulit untuk membayangkan bahawa masih ada orang yang meragukan apa yang terjadi ketika Anda membicarakan semua bukti ini. Dan meskipun faktanya tentu saja bahawa kekejaman itu harus direkam, Anda berbicara tentang merasa kewalahan. Pasti jauh lebih traumatis bagi para penyintas untuk menghidupkan kembali penderitaan mereka saat mereka menceritakan detailnya lagi. Dan ini menunjukkan betapa beraninya para penyintas ini dan betapa pentingnya kesaksian-kesaksian ini juga. Dan sungguh sangat memilukan ketika Anda membicarakan 13 pola kekerasan berbasis gender yang berulang di berbagai lokasi ini. Ceritakan kepada kami tentang serangan yang sistematis, meluas dan merupakan bagian integral yang Anda maksud. Apa sebenarnya maksud dari hal itu? Itu berarti kami dapat melihat pola, praktik yang berulang lagi dan lagi di berbagai lokasi. Misalnya, ketika Anda membaca kesaksian dalam laporan ini, Anda akan mendengar hal-hal serupa yang terjadi di lokasi yang berbeda, sangat berbeda, dan itu terus berlanjut selama penahanan. Dan saya pikir salah satu bagian terpenting bagi kami sekarang adalah kami merasakan hal itu. Laporan ini memberikan dasar bukti yang sangat kuat. Seperti yang kamu katakan di pembukaanmu, ini semacam momen penting yang menentukan. Itu mendorong kita dari pertanyaan, apakah ini benar-benar terjadi, ke pertanyaan, apa konsekuensinya? Dan aku benar-benar percaya bahwa ini menciptakan realitas baru bagi para korban, bagi para penyintas, bagi mantan sandera yang terus dipertanyakan. Dan sekarang ini menjadi sebuah alat. Ini adalah alat bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan ini. Dan menurutku, mereka yang akan menyangkal hal ini akan terlihat seperti troll media sosial atau konyol, karena secara profesional, inilah buktinya. Inilah buktinya. Kami telah menghadirkan jaksa terbaik di dunia untuk membantu kami memeriksa bukti-buktinya. Kami juga menghadirkan ahli terbaik untuk mendukung laporan-laporan tersebut. Jadi menurutku, kami sudah melakukan segalanya untuk menciptakan realitas baru. Begitu banyak bukti, begitu luas buktinya. Dan laporan tersebut menyimpulkan bahawa tindakan-tindakan ini merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan genosida, penyiksaan dan kekerasan seksual serta berbasis gender yang terkait dengan terorisme menurut hukum internasional. Dan pertanyaannya tetap, bagaimana dengan penuntutan? Langkah hukum seperti apa yang secara realistis bisa diambil di sini?
Pertanyaan yang sangat bagus. Saya ingin mengatakan sesuatu sebelum menjelaskan tentang penuntutan, karena kami membahas penuntutan dan kemungkinan penuntutan secara mendalam dalam laporan tersebut. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang itu. Tidak ada satupun penuntutan yang bisa benar-benar mencerminkan besarnya kejahatan, sebagaimana yang dicerminkan laporan ini. Dan kami percaya bahwa penting untuk memperlakukan laporan ini sebagai catatan sejarah yang sangat penting, sebagai bagian dari sejarah itu sendiri yang mendokumentasikan suara-suara mereka yang ada di sana. Dan juga kesaksian-kesaksian tersebut disimpan dalam arsip ini dan sekarang tidak hanya bisa diakui, tetapi juga bisa dibawa ke penuntutan. Apa itu penuntutan? Akan seperti apa bentuknya? Kami tahu penuntutan akan terjadi di sini, tetapi juga akan berlangsung di berbagai negara di bawah yurisdiksi domestik, di bawah yurisdiksi internasional. Ini akan hadir dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Dan kami percaya bahwa laporan ini akan memiliki, seperti yang saya katakan, kehidupannya sendiri. Laporan ini akan diajukan di pengadilan sebagai bukti. Dan pada laporan kami sebelumnya, hal serupa juga terjadi. Orang-orang mengajukan laporan kami ke pengadilan, dan laporan itu sendiri menjadi alat yang bisa digunakan banyak orang. Ya, jadi begitu soal itu. Beberapa kesaksian berkaitan dengan penawanan oleh teroris dan itu berlangsung selama berbulan-bulan seperti yang kita ketahui. Apa yang paling menonjol bagi anda? Kesaksian atau cerita seperti apa yang bisa anda bagikan saat ini meskipun itu sulit? Wah, em, saya rasa yang paling mengejutkan kami adalah kenyataan tentang kekerasan seksual berkepanjangan terhadap mereka yang ditawan. Dan saya rasa tidak ada cukup kata-kata atau definisi hukum yang bisa menggambarkan kenyataan dari neraka yang terus berlangsung. Bahwa orang-orang mengalami kekerasan seksual setiap hari, ancaman pemerkosaan, perasaan bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri. Dan salah satu hal yang kami kutip dalam laporan tersebut adalah kesaksian dari mantan Sandra yang mengatakan, "Saya bahkan tidak bisa mandi. Kamu tahu, kamu akan berharap setelah diperkosa, kamu bisa pergi mandi, dan saya bahkan tidak bisa mandi." Jadi, menurut saya hal itu, em, laporan itu hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang dia katakan, tapi hal itu benar-benar membekas pada kami. Dan juga bagian yang membekas pada kami. Kami membuka laporan dengan pernyataan Ricarda Luke, ibu dari Shani Luke, dan momen ketika keluarga pada 7 Oktober melihat tubuhnya diseret dan dibawa ke Gaza. Sementara kerumunan meludahi tubuhnya, yang dikelilingi pria-pria bersenjata, tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi. Dia hampir tidak berpakaian. Dan menurut saya, momen yang sangat menghancurkan bagi keluarga ketika mereka harus menyaksikan penderitaan ini. Ya, saya rasa hal itu tetap membekas pada kita lebih dari apapun. Saya bisa mendengar betapa menyakitkannya bagi anda bahkan hanya untuk membicarakannya. Dan sangat menghantui mengetahui bahwa tingkat kejahatan seperti ini benar-benar terjadi seperti itu. Dan betapa pentingnya hal ini terungkap agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakan kepada kami tentang perasaan anda mengenai hal itu. Fakta bahwa seluruh dunia perlu tahu dan memahami detailnya, semengerikan, segamblang dan sejahat apapun itu, betapa pentingnya hal tersebut saat ini. Saya pikir itu sangat penting. Saya ingin mengakui pertama-tama kerja tim komisi yang telah mengambil tanggung jawab untuk meninjau materi-materi tersebut. Kami mengambil tanggung jawab untuk meninjau ulang materi-materi tersebut berulang kali dan menontonnya bersama para ahli forensik, serta menelaah begitu banyak materi untuk menemukan bukti-bukti, indikasi kekerasan seksual, dan kondisi jenazah. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah upaya yang terus-menerus dan sulit setiap harinya, karena harus terpapar materi kekerasan dan trauma yang dibawanya.
Jadi, sekarang menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengatakan bahwa kita harus melibatkan para ahli terorisme dan ahli keamanan nasional untuk menelaah temuan-temuan tersebut. Tidak bisa hanya masyarakat sipil atau kalangan akademisi seperti kami yang membaca ini. Laporan ini harus dibaca, dipelajari, dan diteliti oleh para ahli terorisme. Karena kami baru benar-benar memahami, atau saya sendiri baru memahami dalam beberapa hari terakhir, bahwa kita bahkan tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi, jika pengetahuan ini hanya akan tetap menjadi milik para aktivis hak asasi manusia atau masyarakat sipil, itu akan sangat merugikan kita semua. Ini harus menjadi pekerjaan para ahli terorisme, ahli keamanan nasional yang membaca ini, yang memahami ini, dan bahwa ini adalah teror seksual dalam bentuk terburuknya. Ini adalah pesan yang sangat penting yang sedang kamu bagikan saat ini. Dan ini menunjukkan tantangan untuk membuat rincian ini dipahami oleh publik di saat. Dan ini sangat sulit bahkan untuk dibicarakan ketika kita membahas tentang kekejaman dan kebejatan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober dan setelahnya. Tapi seperti yang mungkin Anda ketahui, ketika kolumnis New York Times Nicholas Kristof menerbitkan sebuah tulisan yang tidak masuk akal yang menyiratkan bahwa Israel, ini konyol untuk diucapkan, melatih anjing untuk memperkosa tahanan Palestina, sebodoh apapun itu, ketika judul seperti itu beredar sebelum rilis lengkap hasil investigasi 2 tahun Anda, itu hanya berarti laporan komisi tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dalam pemberitaan. Bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menanganinya? Terus terang, laporan New York Times itu memang konyol dan gila. Jadi kemarin saat kami merilis laporan itu, penting bagi kami untuk fokus pada para korban, fokus pada temuan laporan tersebut, tetap fokus pada misi kami. Kami telah bekerja selama lebih dari 2 tahun pada setiap detail dalam laporan ini, setiap kata, setiap bukti. Jadi kami ingin fokus pada hal itu dan memastikan dunia mengetahuinya. Dan saya bisa mengatakan bahwa laporan tersebut telah mendapatkan liputan yang luar biasa di seluruh dunia. Dan saya ingin fokus pada hal itu dan pada mereka. Kamu benar sekali. Tidak diragukan lagi, Dr. Kochav Elkayam Levi, kami sangat menghargai kesediaan Anda berbicara dengan kami. Dan terima kasih, saya bisa mendengar kepedihan dalam suara Anda dan kekuatan yang Anda miliki untuk berbicara dengan kami. Kami sangat menghargainya. Dan sekali lagi keberanian para penyintas yang telah memberikan kesaksian mereka kepada Anda selama 2 tahun terakhir. Kami menghargai waktu Anda. Terima kasih banyak telah bersama kami di The Rundown. Kami akan melihat reaksi terhadap bukti yang sangat penting ini dan laporan Anda. Terima kasih telah bersama kami dan terima kasih juga untuk tim Anda.